Tidak mungkin kita ke sana pegang rotan kita toke, kau nonton saya punya video ini sampai habis ya. Terakhir kau dapat toke sini. Kan tidak mungkin. Saya mau kasih tahu. Kamu berhak sukses di YouTube. Ya. Sampai kapan kamu hanya terus jadi penonton? Coba teman-teman. Sampai kapan kamu terus belajar? Terus-terusan belajar tanpa harus memulai. Saya harus kasih tahu di sini ya teman-teman. Jujur, YouTube itu dibuat dengan sistem algoritmanya itu. Sistemnya itu dibuat bukan pilih-pilih muka. Ya, algoritma itu bukan dikhususkan untuk konten kreator. Bukan. Algoritma itu dibuat bagaimana menyodorkan video kita untuk penonton. Algoritma itu dibuat untuk pilih video-video yang kita punya. Semua video yang kita upload ini disodorkan kepada penonton yang punya kesukaan kepada video itu. Mungkin dia pernah nonton, atau mungkin saya pernah nonton satu channel sana, teman saya juga ada pernah nonton itu. Jadi ada keterkaitan. Jadi belum tentu itu teman-teman bilang itu karena rezeki jadi mereka sukses. Tidak teman-teman. Teman-teman sukses juga bisa. Sedikit ada ilmu yang orang berbagi, langsung coba tes. Sambil sambil belajar, sambil jalan. Jangan teman-teman tinggal duduk mata depan HP. Yoi, kapan saya mulai bikin saya channel YouTube ya? Aduh, yang tema ini boleh bagus, yang ini yang ini nih pasti penonton ini. Ya, kapan teman-teman mau jadi kalau begitu? Sekali dengar informasi, ada motivasi, jadikan YouTube sebagai hobi, lakukan. Jangan tunggu. Kenapa sampai mesti ada konten-konten tutorial kayak kita? Teman-teman yang lain, kreator-kreator tutorial yang besar-besar. Kenapa mereka masih ada? Karena mereka masih butuhkan kita begitu. Kita semua masih butuhkan teman-teman pemula. Begitu. Jadi kita berbagi untuk teman-teman. Kalau teman-teman terus hanya menonton, ya teman-teman kasih untung ke kita. Ya begitu. Karena teman-teman tidak pernah mau coba. Coba semua ini jadi paham, sekali diajar langsung semua jadi. Pasti sudah ada itu namanya konten-konten kreator yang bikin-bikin konten untuk kasih belajar orang tentang YouTube itu. Karena semua sudah paham. Saya kasih belajar saya punya anak. Saya kasih belajar saya punya istri. Dia lagi jadi konten kreator. Dia tidak perlu lagi belajar. Jadi lama-kelamaan channel-channel tutorial itu akan tutup. Begitu. Simpelnya begitu. Karena masih ada teman-teman. Mereka jalan. Kita jalan. Jadi saran saya, teman-teman, jangan terlalu terus untuk belajar, nonton, ikuti ilmu. Tapi tidak pernah mau coba. Kalaupun mereka punya subscriber besar, banyak. Coba cek saja di video-video mereka. Belum tentu itu penonton mereka itu sama dengan jumlah subscriber mereka. Jadi teman-teman jangan pesimis, atau teman-teman mungkin baru coba 1-2 kali lalu langsung bilang ini bukan rezeki saya, ini bukan nasib saya di sini. Tidak teman-teman. Coba teman-teman gunakan YouTube ini sebagai hobi. Karena ketika sudah menjadi hobi, teman-teman tidak akan merasa bosan, tidak merasa capek, atau cepat-cepat lelah. Tidak. Teman-teman semakin mencintai. Jadi terus teman-teman mengalir. Ide-ide baru itu terus ada. Terus ada. Teman-teman punya potensi sama. Kita diciptakan Tuhan sama kok. Begitu. Jadi ini bukan soal bicara upload video ya, teman-teman, minta maaf. Ini bukan soal upload video. Kalau saya, banyak orang sekarang lagi rame-rame bicara upload video. Kalau saya begini, upload video itu hanya bagaimana untuk memperkenalkan kita punya video-video. Bukan upload video itu trik untuk bikin sukses kita nanti di YouTube, tidak.
Karena algoritma ini dia berjalan secara terus menerus. Belum tentu hari ini kita punya retensi penonton yang bagus, 1-2 bulan ke depan retensi itu akan bagus. Belum tentu. Ya. Bisa juga mungkin ada yang mereka mungkin berharap, mungkin karena kita terlalu berputar-putar di sini, mungkin karena judulnya ada topik tertentu yang kita siapkan, tapi mungkin kita dalam pembahasan kita taruh dia bagian terakhir. Ketika mereka bertahan nonton, retensi pasti akan tetap bagus sampai terakhir. Ke depan apa yang mereka harapkan tuh kalau tidak tersampaikan, nanti video kita tidak akan dikunjungi lagi begitu. Artinya kita buat kesan yang tidak baik untuk penonton. Begitu. Jadi teman-teman fokus saja di konten. Ya. Berbanyak buat video. Ini kompetitornya banyak. Contoh ya, teman-teman mungkin ada di tutorial YouTube, atau teman-teman mungkin ada di channel mancing atau sepak bola. Ini semua ada kompetitor ya. Ini bagaimana tema-tema channel yang memang banyak kompetitor yang sudah tadi saya sebutkan itu. Semakin banyak konten kreator yang bahas itu, teman-teman juga ada di dalam. Ketika teman-teman bahas itu, ya ini dunia dalam persaingan ya. Bagaimana kita bersaing? Kita harus buat sesuatu yang harus agak berbeda di situ. Dalam kompetisi itu, kita harus berusaha untuk jadi yang terbaik di antara beribu, berjuta orang yang ada di kompetitor itu. Jadi sebenarnya itu saja. Jadi ini bukan soal trik upload video supaya sukses, bukan teman-teman. Upload video ini hanya dia ingin memperkenalkan kita, karena kita nih ya memang siapa kenal kita. Ya. Tapi lama kelamaan kita juga pasti akan dikenal begitu. Karena algoritma ini akan berjalan begitu, dia akan terus kenalkan video-video kita. Nah, ketika video kita itu bagus, orang akan betah menonton, dan ke depan video-video kita juga pasti akan dinonton. Begitu. Ada yang mungkin bertahan nonton sampai selesai. Ada juga yang mungkin hanya setengah. Ya itu. Jadi teman-teman jangan berpikir bahwa kita upload video terus nanti kita sukses. Tidak. Belum tentu semua penonton itu akan bertahan nonton kita punya video. Video pertama, kedua, sampai nanti kapan kita berhenti bikin video. Belum tentu semua orang akan bertahan. Begitu. Karena minat penontonnya beda-beda. Hari ini mereka ingin yang masak. Besok lagi mungkin mereka ingin yang musik. Lusa lagi mungkin mereka ingin yang mana lagi. Kita tidak tahu kepuasan penonton, apa minat penonton itu seperti apa. Dia akan bosan juga kalau tiap hari, contoh saya ini. Tiap hari orang dengan lihat saya punya muka dengan gaya seperti ini. Orang ada satu waktu untuk mereka sudah paham dan mereka sudah mengerti dan mereka sudah bisa bikin channel sendiri dan berkembang, mereka tidak akan kembali lagi untuk nonton saya punya video. Saya yakin itu. Karena mereka sudah mahir. Untuk apa juga kembali? Saya sudah oke kok. Tidak mungkin kita ke sana pegang rotan kita toke, kau nonton saya punya video ini sampai habis ya. Terakhir kau dapat toki sini. Kan tidak mungkin. Kan mereka yang punya pulsa data, mereka yang beli. Mereka puhak, mau nonton tidak, mau skip, epen kah? Terserah. Kan begitu. Orang Papua bilang epen kah? Begitu. Jadi teman-teman punya hak ya, bukan hanya mereka. Jangan teman-teman kecil hati. Kita semua sama. Kita tidak ada yaitu YouTube itu bikin algoritma tuh untuk bilang itu nanti siapa yang subscriber yang 800.000, yang 700.000, yang 50-an ribu, kamu itu ya nanti saya kasih jalan kamu video. Kalau dorang-dorang ini nih tinggal dong baku babat sih sampai dong soak di situ kah. Nanti dong besar dulu baru saya lihat dorang. Tidak. Teman-teman tidak usah terlalu terus-terusan nonton tutorial. Sampai kapan teman-teman belajar? Begitu ya. Teman-teman, mungkin itu sedikit motivasi dari saya untuk teman-teman. Kalau YouTube ini bukan hanya untuk orang mereka itu.
Kita semua bisa. Tidak ada yang tidak bisa. Teman-teman maju. Kita sama-sama maju. Kita akan sukses. Tidak ada yang bilang tidak gitu. Oke? Itu motivasi dari saya. Kita jumpa di video-video berikut. Salam.